Baik, bisa kita mulai Pak. Karena waktu sudah menunjukkan 8:30 ya. Oke, baik, mungkin kita awali saja majelis dan pertemuan kita pada malam hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Baik hadirin ikhwan fiddin, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa masih kita panjatkan kehadirat Allah, karena alhamdulillah sampai detik ini, khususnya di malam Kamis ini, kita masih diberikan dan dilimpahkan oleh Allah berbagai macam nikmat, karunia dan rezekinya, khususnya nikmat umur dan kesehatan, dan tentunya juga nikmat iman, sehingga kita masih dapat melanjutkan aktivitas hidup dan kehidupan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mana pada malam hari ini kita bisa sama-sama bertemu dan berkumpul di Masjid Nurul Huda yang kita cintai ini, yakni dalam rangka menindaklanjuti rencana yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa pertemuan ini sebenarnya kita lakukan dalam rangka silaturahim ya, sekaligus untuk sama-sama menyamakan persepsi kita, pemahaman kita, apa dan bagaimana sebenarnya Islam dan umat Islam itu dalam hidup dan kehidupan dunia kita hari ini. Baik, mungkin ini pertemuan kita yang perdana ya Pak, pertemuan kita yang pertama kali. Maka alangkah baiknya sebelum kita berbicara lebih jauh ya tentang majelis taklim kita atau kajian kita, maka tentunya seperti kata pepatah ya, tak kenal maka ta'aruf ya. Jadi kalau kita belum berkenalan ya kita saling berkenalan dulu, supaya nantinya ketika kita melakukan majelis ini atau pertemuan ini, komunikasinya bisa lebih efektif. Baik, sebelumnya ya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Safriyadi, atau terkadang bisa juga dipanggil Abu Yasmin, karena anak saya namanya Yasmin. Pekerjaan saya sebenarnya sehari-hari sebagai karyawan PLN Pak ya. Sedangkan malamnya biasa mengajarkan majelis taklim atau kajian Al-Quran seperti ini. Dan alhamdulillah sudah berumah tangga. Anak saya 2 orang wanita, perempuan. Kemudian untuk domisili atau tempat tinggal nggak jauh dari masjid sini Pak. Mungkin kalau Bapak tadi masuk di Seroja 1, itu ada simpang 2. Nah yang sebelah kanan rumah ungu, itu rumah saya. Nah, mana tahu mungkin ada yang mau silaturahim, nanti silakan. Baik, mungkin itu sebagai perkenalan awal ya. Kalaupun nanti ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, kita persilakan. Nah, maka oleh karena itu juga saya ingin bisa mengenal ya di antara bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian ya. Mungkin bisa dimulai dari yang paling ujung, Pak. Boleh? Nama, alamat dan kegiatan atau pekerjaan sehari-hari. Baik, silakan. Ya. Jalan Pertiwi. Oh, Jalan Padang itu ya? Bandar Selamat. Oke. Oke, baik, selanjutnya Pak. Waalaikumsalam. Di Maban. Oke, baik, lanjut.
Oke, lanjut Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lanjut Mas. Waalaikumsalam. Di Martubung. Oh, Makmur. Oke. Lanjut Pak. Waalaikumsalam. Kampung Kolam. Kegiatan saat ini saya bergerak di bidang swasta sebagai pembiayaan. Lanjut berikutnya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lanjut yang berikutnya. Waalaikumsalam. Oke, lanjut Pak. Waalaikumsalam. Baik, cukup. Oke, lanjut silakan Pak. Waalaikumsalam. Nama saya Yusuf Tulus, domisili di Jalan Rahayu, istri satu, Jalan Rahayu ini Pak. Iya. Oh, dekat. Pekerjaan saya sehari-hari Oh, guru. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gigi, alamat Jalan Hurul Jumlah, pekerjaan PNS, istri satu, anak satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ada lagi yang belum? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke baik. Terima kasih ya Pak. Itu perkenalan awal kita. Ya harapannya dengan perkenalan tadi untuk kedepannya kita bisa lebih mudah lagi ya dalam berkomunikasi. Oke baik ya, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tentunya ini pertemuan kita yang perdana Pak. Ya. Dan harapannya pertemuan ini bisa berlanjut untuk kedepannya. Nah sebelum kita berbicara tentang lebih jauh tentang Islam dan umat Islam itu sendiri ya, maka hal yang paling mendasar kita harus bisa memiliki persepsi yang sama ya. Artinya kita juga harus punya cara pandang yang sama. Kenapa sebenarnya kita harus berkumpul malam hari ini Pak ya. Yang mana sebelumnya mungkin malam Kamis ini masing-masing kita punya kegiatan Pak ya. Ada yang mungkin dengan pekerjaan, dengan keluarga dan sebagainya macamnya. Tapi mulai malam ini ya kita sengaja meniatkan ya di dalam hati kita berangkat dari rumah untuk bisa hadir ke Masjid Nurul Huda ini. Nah apa sebenarnya motivasi kita? Nah ini yang mau kita samakan dulu persepsinya Pak. Maka oleh karena itu ya pada kesempatan
kali ini ya, tema atau topik yang akan kita sampaikan yakni mengenai pendahuluan ya atau muqaddimah. Baik, namun sebelumnya dalam setiap proses pertemuan yang kita lakukan Pak ya, itu kita akan menyampaikan beberapa ayat-ayat Al-Quran serta hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, makanya sengaja kita sediakan buku catatan. Nah, oleh karena itu mungkin ada di antara kita yang belum punya. Ada yang belum dapat Pak? Itu sengaja kita bagikan secara gratis. Nanti boleh dibawa pulang Pak ya, nggak perlu dibayar ya. Itu memang sengaja ya, supaya kita lebih mudah dan lebih maksimal di dalam mengikuti proses majelis taklim ini. Oke, baik, jadi tema awal yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini yakni mengenai muqaddimah atau pendahuluan. Yang mana sederhananya ya, ketika kita berbicara tentang majelis ilmu ya, atau tentang majelis taklim, apa sebenarnya yang menjadi motivasi kita ya, sehingga khususnya pada malam hari ini kita sama-sama memiliki niat untuk bisa berkumpul dan berhadir di Masjid Nurul Huda yang kita cintai ini. Nah, maka oleh itu ya, untuk yang pertama kita akan melihat poin A, latar belakang. Yakni apa sebenarnya yang melatar belakangi dan mendasari pemikiran kita untuk melakukan pertemuan ini. Baik, sebelumnya masing-masing kita sudah ada membawa Al-Quran Pak dari rumah? Atau bisa Qurannya di dalam bentuk digital di handphone? Kalau nggak ada, silakan di masjid ini kalau tidak salah ada menyediakan Al-Quran juga, supaya nanti dalam proses penyampaian itu bisa lebih memudahkan kita untuk mengecek ayatnya. Oke, baik ya, untuk yang pertama kita perhatikan salah satu penjelasan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surah Fussilat, surah ke-41 ayat ke-26, yang mana ini menjadi salah satu dasar dan dalil bagi kita kenapa sebenarnya kita harus melakukan pertemuan ini, atau apa sebenarnya urgensi dan pentingnya kita melakukan majelis taklim pada malam hari ini. Itulah salah satu petunjuk yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surah Fussilat, surah ke-41 ayat yang ke-26. Baik, mari sama-sama bisa kita perhatikan dan simak ayatnya Pak ya. Bagi yang punya Quran digital silakan boleh dibuka ayatnya, atau ada yang juga mungkin bawa Quran bentuk mushaf manual ya, silakan boleh dicek langsung ayatnya ya. Nomor surat biasanya di kiri paling atas ya, di samping kanan kirinya nomor ayatnya, atau mungkin bisa juga langsung kita perhatikan di slide kita yang di depan. Baik, dapat semua ayatnya? Silakan salah seorang dibantu, Mas Kenji. Dan orang-orang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka. Ya, jadi ikhwan fiddin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui ayat ini ya, Allah ingin memberikan sebuah petunjuk kepada kita bahwa sejak berabad-abad yang lalu, bahkan saat Rasulullah SAW masih hidup di tengah-tengah umat manusia, ternyata Allah sudah memberikan sebuah sinyal kepada kita. Apa sinyalnya? Wa qalal ladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu berkata, la tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan kalian dengarkan Al-Qur'an itu. Jangan kalian simak, jangan pernah kalian perhatikan Al-Qur'an itu, wa al-ghafihi. Akan tetapi buatlah kegaduhan, buatlah hiruk pikuk terhadapnya, la'allakum taghlibun, supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Jadi ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala 14 abad yang lalu untuk memberikan sebuah petunjuk kepada Rasulullah SAW dan para sahabat agar mereka berhati-hati dan waspada bahwa ternyata orang-orang kafir,
orang-orang yang tidak pernah ridho dan tidak pernah suka dengan Islam dan umat Islam, mereka memiliki berbagai macam cara dan upaya bagaimana agar umat manusia ini jauh dari Al-Quran. Makanya Allah katakan di sini, Pak, la tasma'u li hadzal Quran. Jangan kalian dengarkan Quran itu. Artinya apa? Orang-orang kafir memiliki misi bagaimana supaya manusia ini, umat Islam ini khususnya jauh dari ajaran Allah. Jangan kalian simak Al-Quran itu. Jadi sebenarnya istilah simak itu dari bahasa Arab, Pak. Artinya jangan dengarkan, jangan kalian perhatikan. Nah, bagaimana caranya supaya umat ini jauh dari Al-Quran? Wa alghaw fihi. Mereka akan membuat berbagai macam kegaduhan, hiruk pikuk. Ya. Kalau dalam kaidah bahasa Arab, alghaw ini asal katanya lagwan, mengandung makna kebatilan, keburukan, berbagai macam perkara yang sia-sia, bahkan perkara yang mengandung kemaksiatan dan pelanggaran terhadap hukum Allah. Atau bahasa sederhananya, jangan kalian perhatikan dan dengarkan Al-Quran itu, tapi buatlah mereka sibuk dengan berbagai macam perkara-perkara yang batil, perkara yang sia-sia. Nah, kenapa mereka lakukan semua itu? Kata Allah, la'allakum taghlibun. Supaya orang-orang kafir itu dapat mengalahkan umat Islam, agar mereka bisa menang dalam kehidupan ini, Pak. Nah, jadi ini ayat yang pertama sebenarnya yang menjadi dasar bagi kita kenapa sebenarnya kita harus melakukan pertemuan ini, Pak. Apa pentingnya kita melakukan majelis ilmu atau majelis ta'lim ini? Karena ternyata orang-orang kafir sendiri, musuh-musuh Islam sendiri sangat begitu paham di mana letak titik kelemahan umat Islam, Pak. Artinya Pak, umat ini kelemahannya adalah ketika mereka menjauhkan dirinya dari Al-Quran. Makanya di penghujung ayatnya Allah katakan la'allakum taghlibun. Jadi satu-satunya cara mengalahkan dan menundukkan, ya, bahkan mentaklukkan umat Islam itu sendiri adalah dengan cara menjauhkan diri mereka dari ajaran mereka sendiri, dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan diperkuat lagi ya oleh Allah di dalam Quran surah Al-An'am, ya, surah ke-6 ayat 26. Sebagai penegasan kepada kita bahwa memang sampai kapanpun, ya, sejak zaman dulu, ya, sekarang, bahkan di masa-masa yang akan datang, musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, ya, tidak akan pernah ridho jika umat Islam ini, bahkan umat manusia secara umumnya, kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka berupaya keras, ya, untuk mencegah supaya umat manusia tidak kembali memahami dan mengamalkan ajaran Allah itu dalam hidup dan kehidupan dunianya. Inilah yang Allah nyatakan dalam Quran surah Al-An'am, ya, surah ke-6 ayat 26. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa ayyuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun," kata Allah. Dan mereka orang-orang kafir itu melarang orang lain untuk mendengarkan Al-Quran, serta mereka sendiri menjauhkan dirinya dari Al-Quran. Jadi di satu sisi mereka tidak mau mendekatkan dirinya kepada ajaran Allah, di sisi lain mereka berupaya dengan segala cara bagaimana supaya orang lain pun tidak mengikuti ajaran Allah itu. Tapi apa kata Allah? Wa ayyuhlikuna illa anfusahum. Yang mereka buat itu hanyalah akan membinasakan diri mereka sendiri, wala wama yash'urun. Tapi sayangnya mereka tidak menyadari apa yang mereka perbuat itu, kata Allah. Jadi kedua dalil inilah yang menjadi dasar pemikiran bagi kita, Pak, bahwa sangat penting bagi kita, apalagi di era zaman sekarang, di akhir zaman yang penuh fitnah ini, kita harus kembali untuk melakukan pendekatan, ya, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara, ya, memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran atau dengan ajaran Allah itu sendiri. Jadi kalau kita urai dalam bentuk skema, ya, maka setidaknya ada beberapa indikator yang bisa kita ambil sebagai pemahaman dari kedua dalil ini, Pak. Ya. Yang pertama, ya, Allah ingin memberikan sebuah isyarat kepada kita bahwa ada dalang, ada inisiator, ya. Ada orang-orang yang akan terus bergerak, ya,
melakukan berbagai macam cara untuk menjauhkan kita dari ajaran Allah. Nah, siapa mereka itu? Itulah yang Allah sebut dengan istilah alladzina kafaru di ayat yang pertama. Ya, ini orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir itu? Ya sederhananya di luar Islam. Makanya dalam ayat yang lain, salah satu contohnya dalam Quran surah Al-Bayyinah, ya, surah ke-98, Allah menyatakan kepada kita, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir itu dari kalangan ahli kitab dan kaum musyrikin. Artinya apa? Orang-orang di luar Islam, ya, atau musuh-musuh Islam itu, ya, memiliki sebuah inisiasi, motif, ya, besar bagaimana supaya kehidupan manusia secara umumnya tidak lagi kembali memahami dan mengamalkan ajaran Allah. Nah, lalu siapa sasaran mereka? Ya, tentunya sasarannya, objeknya adalah kita kaum muslimin secara khusus dan umat manusia secara umumnya. Mereka tidak ingin umat Islam ini mengamalkan ajarannya sendiri. Makanya la tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan kamu dengarkan Al-Qur'an itu. Nah, berarti apa? Ayat itu memberikan sebuah indikasi kepada kita ada misi utama yang akan mereka terus jalankan dalam kehidupan dunia ini. Apa misinya? Itulah yang Allah ungkap tadi. La tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan sampai Quran itu disimak, diperhatikan. Atau bahasa lainnya, jauhkan Quran itu dari kehidupan manusia, ya. Atau kalau dalam istilah sekarang bisa disebut dengan ungkapan Islamfobia. Jadi bagaimana caranya supaya orang itu anti dengan Islam, Pak? Merasa nggak suka dengan ajaran Islam itu dengan berbagai macam cara yang mereka lakukan. La tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan sampai Quran itu didekati, diperhatikan, bahkan dipahami dan diamalkan oleh manusia. Nah, lalu apa strateginya supaya Quran itu jauh dari kehidupan umat manusia? Itulah yang Allah katakan dalam ayat tersebut, wa alghaw fihi, buatlah hiruk pikuk, kegaduhan. Kalau dalam bahasa Qur'annya disebut lagwan, ya. Kalau kita perhatikan ayatnya, lagwan itu dalam kaidah bahasa Arab salah satu maknanya adalah kebatilan. Jadi segala perkara yang sia-sia dan segala perkara yang mengandung kemaksiatan. Nah, ini dia. Jadi strategi yang akan terus mereka jalankan untuk menjauhkan umat manusia secara umum dan umat Islam secara khususnya dari ajaran Allah adalah dengan menyebarkan berbagai macam pemahaman, kebiasaan, budaya dan gaya hidup yang batil. Dan itu nanti akan kita lihat salah satu contohnya. Nah, kenapa mereka lakukan semua itu? Kata Allah, tujuannya, visinya, targetnya adalah kata Allah la'allakum taghlibun, supaya mereka dapat mengalahkan umat manusia atau umat Islam secara khusus. Artinya mereka berharap mereka ingin menang, Pak, berkuasa. Mereka berada di atas segala-galanya. Mereka bisa berkuasa sepenuhnya atas kehidupan umat Islam, bahkan umat manusia secara keseluruhan. Jadi kalau bisa kita katakan, visinya, tujuannya adalah bagaimana mereka bisa mendominasi dalam kehidupan dunia ini. Mereka bisa berkuasa, ya. Bahkan gak usah jauh-jauh, Pak. Kita lihat contohnya sekarang. Dalam hal ekonomi kira-kira. Yang berkuasa hari ini siapa, Pak? Umat Islam atau di luar Islam? Kan itu dia. Jadi sebenarnya apa yang diisyaratkan oleh Allah dalam ayat ini 14 abad yang lalu, itu benar-benar masih relevan dan bisa kita rasakan dalam kehidupan dunia kita hari ini. Jadi orang-orang kafir itu tidak akan pernah ridho sampai mereka benar-benar bisa berkuasa sepenuhnya dalam kehidupan umat Islam ini. Baik dalam hal ekonomi, dalam hal politik, dan berbagai macam budaya lainnya. Jadi ini ya, 5 indikator yang perlu sama-sama kita pahami dan kita renungi, Pak. Jadi mereka tidak akan pernah berhenti untuk menjauhkan kita dari Al-Quran, dari ajaran Allah. Jadi kalau orang kafir saja, Pak, berusaha keras menjauhkan kita dari Al-Quran, berarti sikap kita harusnya gimana? Ya sebaliknya, kita harus berupaya keras untuk kembali mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, kepada ajaran Allah. Nah, bagaimana caranya? Tentunya seperti ini, Pak, salah satunya melakukan majelis ilmu, ya, mentadaburi dan mengkaji kembali ayat-ayat Al-Quran itu, ya.
Walaupun mungkin selama ini di antara kita sudah ada juga yang terbiasa ya, membaca Quran di rumah, bahkan ada juga program di masyarakat itu maghrib mengaji, ya kan? Tapi dengan hadirnya kita di majelis ini, setidaknya bisa sama-sama kembali menyamakan persepsi kita, bahwa penting bagi kita ya, untuk memahami kembali apa dan bagaimana sebenarnya Al-Quran itu di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat Islam khususnya. Baik, kita lanjut ya, yang berikutnya Pak. Nah ternyata ya, dalam salah satu realita kehidupan kita ya, bahkan dalam salah satu sejarah pernah digambarkan dan dinyatakan oleh salah seorang Perdana Menteri Inggris Pak. Ini di abad ke-19, di mana pada saat itu sebenarnya kekuasaan Islam masih berdiri, atau mungkin ada di antara kita yang mengenal istilah kekhilafahan Turki Utsmani. Pada saat itu umat Islam masih memiliki imam. Jadi kekuasaan Islam itu masih berdiri ya. Dan ternyata orang-orang kafir itu tidak senang dengan keberadaan Islam dan umat Islam itu. Nah, salah satunya ini Perdana Menteri Inggris, namanya William Ewart Gladstone, atau biasa dipanggil Gladstone. Nah, apa pernyataan beliau? Pernyataannya sangat tentunya menyentuh kesadaran kita Pak sebagai umat Islam. Ya, beliau menyatakan percuma kita memerangi umat Islam. Jadi memang dalam sejarah itu digambarkan banyak cara-cara yang dilakukan orang-orang kafir untuk meruntuhkan kekhilafahan Islam terakhir Turki Utsmani pada masa itu. Dalam sejarah digambarkan kekhilafahan Turki Utsmani runtuh pada tahun 1924 Masehi. Pada tanggal 3 Maret. Nah ternyata apa? Memang Allah gambarkan. Mereka terus berupaya untuk memerangi kaum muslimin pada masa itu, tapi mereka menyatakan percuma kita memerangi umat Islam. Kita tidak akan pernah mampu menguasai mereka selama di dalam dada mereka bersemayam Al-Quran. Artinya apa? Selama umat Islam sendiri masih berpegang teguh, masih komitmen dengan ajaran Allah, maka sampai kapanpun orang-orang kafir tidak akan pernah bisa menguasai dan mentaklukkan umat Islam. Nah maka tugas kita sekarang, kata beliau, adalah mencabut Al-Quran dari hati mereka. Barulah kita akan menang dan bisa menguasai mereka. Minuman keras dan musik jauh lebih menghancurkan ketimbang 1000 meriam. Maka buatlah mereka, para pemuda-pemuda kaum muslimin itu, cinta kepada materi, cinta kepada kebendaan, cinta kepada dunia, dan segala perkara-perkara yang berbau dan menjerumus kepada perzinahan atau seks. Ini pernyataan beliau Pak, diabadikan di dalam salah satu majalah atau koran Inggris pada masa itu. Jadi orang kafir saja ya, tahu di mana titik kelemahan umat Islam Pak. Jadi jauhkan mereka dari Al-Quran dan buat mereka sibuk dengan dunianya, dengan berbagai macam hiburan. Ya, di mana di sini digambarkan minuman keras dan musik. Ya. Kalau kita lihat, kira-kira betul nggak nih Pak? Ya kan? Nggak usah jauh-jauh lah, contohnya pemuda umat Islam, para pemuda kita Pak, kalau udah sibuk dengan mabuk, ya kan, musik, kira-kira mau nggak dia ngaji? Agak berat biasanya, ya kan? Kalau sudah candu namanya dengan khomar, minuman keras, atau kalau istilah kita sekarang narkoba, apalagi di Tembung ini, jangan tanya lah, yang namanya sabu, ya. Itu hampir rata-rata pemuda kita ya, udah banyak yang kena. Nah ini kan kondisi yang perlu kita sadari dan evaluasi kembali Pak. Jadi jangan sampai kita malah semakin jauh dari Al-Quran, sementara orang-orang kafir terus berupaya menjauhkan umat ini dari Al-Quran. Nah yang berikutnya yang akan kita lihat adalah apa strategi-strategi yang akan terus mereka lancarkan, mereka lakukan untuk menjauhkan kita, khususnya umat Islam ini, dari ajaran Allah. Ya, itu dapat kita lihat dalam 4 istilah Pak. Ya. Jadi strateginya tadi disebut oleh Allah dengan istilah lagwan. Ya. Apa strateginya? Ya, itu dikenal dengan istilah 4F. Yang pertama adalah food, dalam aspek makanan. Jadi mereka menyusupkan berbagai macam makanan-makanan yang haram, makanan-makanan yang merusak akal sehat ya, sehingga akhirnya umat ini nggak peduli lagi dengan ajaran Allah. Kemudian dalam hal fun, kesenangan ya, berbagai macam hiburan-hiburan ya,
baik itu hiburan malam dan sebagainya macamnya. Kemudian dalam hal film, tontonan. Makanya sampai ada istilah di masyarakat kita, tontonan jadi tuntunan, tuntunan malah jadi tontonan. Dan kemudian yang berikutnya dalam hal fashion, gaya hidup, mode dan sebagainya macamnya. Nah, jadi 4 strategi inilah yang akan terus mereka lancarkan dalam kehidupan dunia ini. Setidaknya strategi inilah salah satu cara yang paling ampuh dan paling jitu untuk menjauhkan manusia dari ajaran Allah. Nah, kalau kita urai Pak satu persatu ya, yang pertama food, makanan. Nah, apa contohnya ini ya. Yang tanpa kita sadari ya, berbagai macam zat-zat yang merusak akal sehat ya, bahkan merusak kesadaran ya. Salah satu contohnya tadi disebutkan minuman keras, bahkan narkoba ya. Sekarang narkoba itu banyak jenisnya Pak ya. Ada ekstasi, sabu, ganja dan sebagainya macamnya ya. Bahkan termasuk ini yang kanan Pak, apa nih Pak? Rokok ya kan. Nah, tanpa kita sadari sebenarnya ya. Jadi bagaimana caranya supaya sesuatu yang merusak itu bisa dikonsumsi oleh umat ini, sehingga akhirnya mempengaruhi niatnya, motivasinya, bahkan akalnya untuk mau kembali mendekati ajaran Allah, mendekati Al-Quran. Makanya kita katakan tadi ya, kalau orang sudah mabuk Pak ya, jangankan diajak ngaji, diajak untuk komunikasi secara normal saja sudah susah payah. Nah, kemudian yang kedua dalam hal fun, kesenangan, hiburan. Nah, ini contoh-contohnya Pak ya, termasuk ya zaman sekarang anak-anak muda kita, bahkan anak-anak SD, anak SMP, SMA ya, tanpa disadari ya, sudah terpengaruh dengan berbagai macam permainan, game online ya. Pulang sekolah yang dicari game ya kan? Kalau dulu pulang sekolah suruh ngaji sama orang tua kan Pak. Sekarang agak susah. Bahkan judi Pak. Kalau dulu mungkin orang mau berjudi itu manual, mesti datang ke warung ya kan? Atau kalau dia agak kaya dikit ke kasino. Sekarang nggak perlu Pak, cukup ada akun ya, ada m-banking ya kan? Udah bisa melakukan perjudian online. Kemudian ini TikTok ya. Dan yang lebih parah lagi ini ya, berbagai macam situs-situs yang menyesatkan. Yang ini semua bisa dikonsumsi oleh umat Islam hari ini dengan begitu instan, cukup melalui genggaman selulernya Pak. Bukan berarti handphone itu haram, tidak. Cuma yang ingin kita pahami dan evaluasi, itulah salah satu cara ya, yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam tadi untuk merusak akal sehat dan kesadaran kaum muslimin supaya mereka tidak lagi kembali kepada Al-Quran atau ajaran Allah itu. Ini dia. Jadi dalam hal hiburan-hiburan ya kan? Bahkan sampai kalau kita ilustrasikan Pak di Tembung ini ya kan? Kalau namanya hiburan malam itu Pak, mudah kali ngundang orang Pak ya kan? Kalau ada acara kibotan ya kan? Bahkan sampai ada istilah di masyarakat kita itu kibot mak lampir ya kan? Itu nggak perlu diajak rame Pak, bahkan sampai tengah malam ya kan? Tapi kalau diajak pengajian, kira-kira gimana Pak perbandingannya? Payah betul ya kan? Nah, jadi ini contohnya ya. Dan ini benar-benar terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, kemudian yang ketiga dalam hal film, yakni tontonan atau tayangan. Bahkan dulu sempat viral ya, ada film namanya GGS, Ganteng-Ganteng Serigala ya kan? Dari judulnya udah jelas merusak. Jadi walaupun secara penampilannya tampan, keren ya kan, tapi ternyata wataknya serigala ya kan? Bahkan lebih parah nih hari ini Pak, bukan ganteng-ganteng serigala, ganteng-ganteng merah jambu ya kan? Ganteng-ganteng banci, LGBT, gay. Nah, ini dia. Anak jalanan, perempuan di pinggir jalan dan sebagainya macamnya, yang isinya semua adalah bagaimana ya merasuki pemikiran anak muda kita untuk mudah berpacaran, berhubungan dengan lawan jenisnya. Padahal dalam Islam itu sangat dilarang. Makanya banyak kasus terjadi, maaf katanya, hamil di luar nikah. Kenapa? Begitu mudahnya anak muda ya membangun hubungan tanpa ikatan pernikahan ya. Kemudian ini mungkin dulu pernah kita dengar Pak, take me out. Ada yang tahu siaran apa itu Pak?
Iya. Aplikasi cari jodoh, Bang. Ya. Jadi beberapa perempuan di situ ditayangkan ya, mencari satu jodoh. Jadi hilang marwah kaum muslimah di situ. Bahkan mereka sengaja membuka auratnya, menebar syahwatnya untuk menarik lawan jenisnya. Padahal ini termasuk salah satu yang terlarang di dalam Islam. Nah, kemudian yang terakhir ini, Pak. Ini acara apa nih, Pak? Ya, isinya adalah ghibah atau bahasa umumnya gosip. Padahal Allah sudah abadikan di dalam Al-Quran, ghibah itu seperti memakan bangkai saudara yang sudah mati. Tapi hari ini dikonsumsi oleh publik, bahkan jadi bisnis dia, Pak, ghibah itu. Nah, ini kan tentunya menjadi sebuah fenomena yang harus kita renungi bersama sebagai umat Islam. Mau sampai kapan kondisi seperti ini dipertahankan? Dan kemudian yang terakhir, fashion, gaya hidup, ya, cara berpakaian. Bahkan sampai sekarang pun masih ada acara ini, ya, Pak, Miss Indonesia, ya, yang menayangkan kaum muslimah kita untuk mempertontonkan auratnya, mempertontonkan kecantikannya, bahkan dianggap itu sebagai kehebatan. Nah, ini kan sesuatu yang miris sebenarnya, Pak. Kenapa itu tadi Allah katakan la yash'urun? Karena umat ini ya sudah jauh dari Al-Quran, ya. Kemudian mereka sibuk dengan berbagai macam perkara-perkara yang batil tadi, 4F tadi. Akhirnya maka secara otomatis mereka tidak akan peduli lagi dengan ajaran Allah, ya. Bahkan kalau ada anak gadis menutup aurat, pakai jilbab agak lebar, dibilang pakaian mama-mama. Kan? Jadi seolah-olah menutup aurat itu pakaian orang tua. Padahal itu adalah pakaian yang harus dan diwajibkan kepada seluruh wanita yang beriman. Sebagaimana firman Allah. Dan katakan kepada wanita-wanita yang beriman agar mereka menjulurkan jilbabnya, menutup auratnya. Tapi hari ini enggak. Kenapa? Dianggap enggak maju, bertentangan dengan mode dan fashion. Jadi seolah-olah pakaian sekarang itu, Pak, semakin modern, semakin modis, dia harus semakin minim. Ya. Yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Makanya bahasanya pakaian you can see. Ingat, Pak? Itu bahasa Inggris sebenarnya. You can see. Kamu bisa lihat. Nah, jadi ini fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita, khususnya umat Islam. Nah, jadi ini beberapa strategi-strategi yang harus kita pahami, Pak, ya, yang akan terus dilakukan oleh orang-orang kafir tadi, musuh-musuh Islam tadi, untuk menjauhkan kita dari ajaran Allah. Nah, kalau umat ini sudah sibuk dengan perkara-perkara yang batil, sudah terlena dengan 4F ini, Pak, ya, kira-kira gimana nasibnya Al-Quran itu? Sibuk dengan hiburan malam, sibuk dengan game online, sibuk dengan perjudian, sibuk dengan mabuk-mabukan. Kira-kira nasib Al-Quran itu gimana, Pak? Ya, itulah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat ke-37. Kita perhatikan surah ke-25 ayat 30, ya. Ternyata, ya, Allah sudah memberikan isyarat kepada kita, umat ini perlahan demi perlahan sudah menunjukkan ketidakpeduliannya, ketidakacuhannya terhadap Al-Quran. Dan itu otomatis, Pak. Kalau umat Islam ini sendiri sudah sibuk dan terlena dengan dunianya, ya, maka yang namanya Al-Quran atau ajaran Allah itu tidak akan lagi tersentuh dalam kehidupan mereka. Itulah yang Allah nyatakan dalam ayat ini, ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qala ar-rasul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau mengadu kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku, masyarakatku, orang-orang yang hidup di sekitarku, kata Nabi, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang diacuhkan, diabaikan. Artinya apa? Enggak peduli, Pak. Bersikap apatis, masa bodoh, enggak mau tahu dengan ajaran Allah. Ya, kalau kita lihat apa yang diungkap Rasul ini, kira-kira terjadi enggak, Pak, dalam kehidupan kita hari ini? Ya kan? Itu yang kita contohkan tadi, ya. Anak-anak muda kita udah sibuk dengan game online, ya.
Jadi tidak punya waktu lagi dan kesempatan untuk mentadabburi ayat-ayat Allah, untuk mendekatkan diri kembali kepada ajaran Islam. Jadi Qur'ana mahjura, Quran itu sesuatu yang dihijrahkan, ditinggalkan, diabaikan. Jadi orang nggak mau tahu lagi dengan ajaran Allah itu. Bahkan dianggap fobia, anti dia dengan ajaran Allah. Makanya Rasulullah SAW juga pernah memberikan sebuah ungkapan kepada kita sebelum beliau wafat, di mana beliau menyatakan kepada para sahabat bahwa nanti sepeninggal Rasul, setelah Rasulullah SAW wafat, sayati ala nasiz zaman, akan datang satu zaman, satu masa di tengah-tengah kehidupan umat manusia, la yabqa minal islami illa ismu, tidak tersisa dari Islam itu melainkan namanya, wala yabqa minal qur'ani illa rasmu, dan tidak tersisa dari Al-Qur'an itu melainkan tulisannya. Atau bahasa sederhananya, akan datang satu zaman di tengah-tengah kehidupan umat manusia, Islam hanya tinggal nama dan Al-Quran hanya tinggal tulisan. Nah, apa yang diungkap dan disinyalir oleh Rasulullah ini udah terbukti nggak, Pak? Iya, salah satu buktinya ini. Islam tinggal nama, ya kan, Pak? Makanya sampai ada salah satu judul sinetron Islam KTP. Artinya ya, nama Islam itu di identitas nama saja, tidak lagi menjadi sebuah kehidupan sehari-hari Islam itu. Bahkan Al-Quran hanya tinggal tulisan, pajangan, hiasan dinding. Jadi tidak lagi menjadi sebuah kesadaran, bahkan petunjuk dan pedoman dalam kehidupan dunia. Jadi Islam tinggal nama dan Al-Quran hanya tinggal tulisan. Kenapa itu tadi? Umat manusia sudah terlena dan terjebak dengan itu tadi, berbagai macam kebatilan-kebatilan. Nah, kalau sudah seperti itulah nasib Al-Quran, ya. Kemudian umat sudah terlena dengan dunianya masing-masing, ya kan? Akhirnya bagaimana gambaran kehidupan masyarakat itu, Pak? Quran diabaikan, orang masing-masing sibuk, ya, dengan dunianya, ya kan? Bahkan menghalalkan segala macam cara, nggak peduli lagi mana yang hak, mana yang batil, ya. Dia melakukan segala sesuatu menurut selera dan hawa nafsunya. Akhirnya bagaimana gambaran kehidupan manusia itu, Pak, masyarakat kita? Ya, itulah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf, ya, surah ke-7 ayat 179. Jadi kalau manusia ini secara umumnya sudah tidak lagi menunjukkan kepeduliannya terhadap ajaran Allah, bersikap apatis dan masa bodoh dengan ayat-ayat Allah, dengan aturan dan hukum-hukum Allah, Allah mengibaratkan dan mensejajarkan kehidupan yang mereka jalani persis seperti kehidupan binatang. Inilah yang Allah firmankan dalam ayat ini, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Akan kami penuhi neraka jahanam itu dari kebanyakan golongan jin dan manusia. Nah, kenapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan kemudian mereka punya mata, kata Allah, tapi juga tidak mereka pergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka memiliki telinga tapi tidak mereka pergunakan dengan baik untuk menyimak dan mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, maka mereka itu persis seperti binatang, kata Allah. Balhum adol, bahkan bisa lebih parah lagi dari binatang. Wa ulaika humul ghafilun, dan mereka itulah orang-orang yang lalai, kata Allah, orang-orang yang terlena dengan dunianya. Nah, sebenarnya ini teguran dan sindiran keras, Pak, ya kan? Manusia disamakan seperti binatang. Jangankan Allah, Pak, kita saja dalam interaksi sehari-hari, kalau orang terdekat nyebut kita binatang, Pak, kira-kira gimana perasaan kita, Pak? Iya kan? Kalau kita orangnya temperamen, emosian, ya kan? Mungkin berkelahi. Nah, ini Allah yang nyinggung, Pak. Sayangnya banyak manusia yang nggak tersinggung, disentuh hari ini. Jadi kalau kita ilustrasikan begini, Pak. Jadi kehidupan manusia itu diibaratkan seperti binatang ternak, ya kan? Kalau kita ambil salah satu contoh binatang ternak di zaman Nabi, ya seperti unta, domba, ya kan?
Kalau di kita kayak lembu, ya kan, kambing. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa sampai Allah menyamakan, menganalogikan, menyerupakan kehidupan manusia itu seperti binatang? Tentunya ada sebuah ibrah, ada sebuah pelajaran yang harus diambil. Sehingga betullah apa yang difirmankan oleh Allah ini. Kenapa sampai Allah mensejajarkan kehidupan manusia itu seperti binatang? Ya lebih kurangnya dapat kita lihat indikasinya di sini. Ya. Kalau kita ilustrasikan Pak dalam bentuk skema, ya, ada manusia, ada binatang. Nah, yang namanya manusia dengan binatang Pak, kira-kira waktu kehidupan yang dia jalani sama atau beda? Sama, ya. Lebih kurang ada 4. Waktu malam, pagi, siang dan sore. Ya. Nah, kita ambil salah satu contoh yang pertama adalah binatang. Kalau malam Pak, kita katakan binatang tadi lah contohnya lembu. Ngapain kira-kira Pak? Ya tidur. Ya. Manusia? Sama atau beda? Ya. Pada umumnya tidur, walaupun ada yang begadang, ya kan? Lembut. Nah kemudian masuk waktu pagi, terbit matahari. Ngapain binatang itu Pak? Iya. Otomatis dia akan bangun dari tidurnya, kemudian keluar kandangnya. Ya, kalau punya kandang. Tapi kalau dia tinggal di alam liar, ya, dia akan bangun. Ya. Nah, bagaimana dengan manusia? Ya, bangun tidur keluar rumah, ya kan? Cuma beda saja Pak, beda istilah. Nah, sampai masuk waktu siang, kemana binatang tadi Pak? Ya. Cari makan. Manusia? Kemana? Ya, cari nafkah. Bahasanya agak lebih halus. Ya. Sampai datang waktu senja atau mendekati malam. Kemana binatang tadi? Ya, pulang ke kandang. Sedangkan manusia pulang ke rumah. Ini hari pertama. Besoknya sama. Minggu depan sama. Ya. Jadi sebenarnya Allah nggak bohong, Pak. Jadi kenapa sampai Allah mensejajarkan dan menyamakan kehidupan manusia itu seperti binatang? Karena memang realitanya begitu. Ketika manusia sudah nggak peduli lagi dengan ajaran Allah, nggak mau beribadah kepada Allah, bersikap masa bodoh dengan hukum-hukum Allah, maka mereka akan terjebak dengan rutinitas binatang, ya kan? Bangun tidur, cari makan, tidur lagi. Bangun tidur, cari makan, tidur lagi. Sampai ada lagu mendiang Basurip. Ya, Pak, bangun tidur, tidur lagi, nggak bangun-bangun. Nah, jadi ini, Pak. Bahkan di penghujung ayatnya tadi Allah katakan balhum adol. Kehidupan manusia itu bisa jadi lebih parah daripada binatang, Pak. Kita ambil salah satu contohnya tadi lembu atau kambing, Pak. Ya. Anggaplah ketika dia masuk kebun orang atau ladang orang, kira-kira berapa yang bisa diambil, Pak? Ya secukupnya, ya kan? Kalau dia kenyang, dia pergi. Itu kambing masuk kebun orang. Tapi kalau manusia udah masuk ladang orang, sak yang punya ladang pun habis buatnya. Ya kan? Nah, itu, makanya wajar Allah katakan balhum adol. Manusia ini statusnya, levelnya bisa jadi lebih parah daripada binatang. Kalau apa? Kalau sudah tidak peduli lagi dengan ajaran Allah. Bahkan kita ambil salah satu contoh yang lebih parah, Pak. Kalau binatang, ya kan? Ayam, Pak. Jantan sama jantan kita kurung satu kandang, kira-kira apa yang terjadi, Pak? Berantem, ya kan? Tapi hari ini manusia jantan sama jantan dikurung satu kamar, kawin dia, Pak. Itu yang ketangkap di Jakarta. Sesama jenis. Bayangin, Pak. Binatang aja nggak mau. Kambing, kucing, ya kan? Ketika dia ingin menyalurkan syahwatnya, maaf katanya, dia akan cari lawan jenisnya. Nah, manusia bisa lebih parah. Nah, jadi ini teguran keras ya dari Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi sebuah renungan ya, bagi manusia, tentunya orang-orang yang beriman tadi, untuk benar-benar mau mengembalikan seluruh kehidupannya kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, melihat berbagai macam fenomena tadi, Pak, ya. Yang jadi pertanyaannya adalah apa solusi yang harus kita ambil hari ini? Artinya dalam melihat berbagai macam fenomena tadi, lalu apa sikap kita?
Nah, ini yang akan kita lihat dalam poin berikutnya ya. Kalau tadi A latar belakang ya berarti menggambarkan masalah, yang berikutnya adalah solusi ya. Apa sikap yang harus kita ambil ya dalam menyikapi berbagai macam fenomena dan dinamika kehidupan yang terjadi dalam kehidupan dunia kita hari ini. Itulah salah satu dalilnya ya. Allah gambarkan dalam Quran surah Al-Qamar, surah ke-54 ayat ke-17. Mari sama-sama kita perhatikan dan simak ayatnya, Pak. Baik, Mas Kenji boleh dibantu. Surah ke-54 ayat ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna Qur'ana lil-dzikri fahal min muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Iya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, kata Allah. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an itu sebagai pelajaran, namun adakah orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Adakah orang yang mau mempelajarinya, kata Allah. Jadi Allah katakan Al-Qur'an itu sudah Allah mudahkan ya. Kalau dikatakan mudah, berarti maksudnya apa itu, Pak? Gampang. Jadi Quran itu enggak sulit sebenarnya. Mudah dipelajari, mudah dipahami. Yang jadi persoalannya adalah fahal mim muddakir. Mau enggak manusia itu mempelajari Al-Quran. Nah, ini ayat yang pertama. Ayat yang berikutnya kita hubungkan di ayat yang ke-22-nya, Pak. Masih di surah yang sama. Surah yang sama, surah 54, tapi ayat yang 22-nya. Di mana ternyata isinya persis, Pak. Sama sebagaimana ayat ke-17. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, kata Allah. Dan sungguh benar-benar telah kami mudahkan, telah kami gampangkan Al-Qur'an itu sebagai sebuah pelajaran, sebagai sebuah peringatan bagi manusia, fahal mim muddakir. Namun adakah di antara manusia itu yang mau mengambil pelajaran? Jadi dua kali Allah katakan Al-Qur'an itu mudah. Nah, ternyata diperkuat lagi dalam ayat yang berikutnya, di ayat 32. Bahasanya juga persis sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah ulang-ulang ayat ini untuk memberikan sebuah konfirmasi dan penegasan kepada kita, bahkan jangan dibantah lagi, bahwa Al-Qur'an itu sudah sangat Allah mudahkan sebagai pelajaran. Namun yang jadi persoalannya adalah fahal mim muddakir. Maukah manusia mempelajari? Nah, jadi kalau sebuah kalimat, Pak, diulang-ulang bahkan sampai 3 kali, berarti maksudnya apa itu? Ya kayak kita lah dalam sehari-hari, misalkan orang tua nasihati anaknya atau kawan nasihati rekannya sampai ngomong 3 kali, berarti menunjukkan apa itu? Kasih sayang, penting. Ya, menunjukkan penegasan ya, bahwa Allah itu begitu sayang, begitu pentingnya ya, bagi kehidupan manusia ini untuk memberikan peringatan ini. Quran itu mudah, Quran itu mudah ya. Jadi jangan dibilang sulit. Makanya sebenarnya yang buat sulit itu apa, Pak? Ya karena nggak ada kemauan. Tapi Ustadz, memahami Quran itu kan harus bisa bahasa Arab. Kalau kita tanya, Pak, Abu Jahal, Abu Lahab, kira-kira jago nggak bahasa Arab? Ya kan jago. Tapi kenapa mereka nggak bisa paham juga Quran? Ya karena nggak ada kemauan. Jadi itu persoalannya. Abu Jahal, Abu Lahab, mereka kuasai bahasa Arab. Tapi ketika Rasulullah SAW menyampaikan Quran ini, sedikit pun tidak memberikan pengaruh positif di dalam jiwa mereka. Kenapa? Karena tidak ada kemauan. Bahkan sampai ada istilah di masyarakat kita, di mana ada kemauan ada jalan. Jadi itu, Pak. Makanya yang Allah tanya di sini adalah kemauan, bukan keahlian bahasa Arab kita. Fahal mim muddakir, mau nggak kita mempelajari Quran itu? Karena Quran itu sangat mudah untuk dipelajari. Jadi kalau kita ambil ilustrasi sederhana, Pak, ketika Allah menanyakan kepada kita fahal mim muddakir, maukah manusia itu mempelajari Al-Quran? Jadi kalau kita renungi, Pak, kehidupan kita ya, khususnya sehari-hari, tentunya kita menjalani waktu yang sama tadi ya.
Kalau kita ambil salah satu gambaran waktu dalam kehidupan kita lebih kurang begini Pak. Ya. Di mana dalam satu hari lebih kurang ada 24 jam waktu atau kesempatan yang Allah berikan. Berarti kalau kita kalkulasi dalam seminggu ada berapa jam Pak? Ya tinggal kali 7. Berarti lebih kurang ada 168 jam waktu yang Allah berikan bagi kita dalam seminggu. Nah yang jadi pertanyaannya tadi, fahal mim muddakir, maukah manusia itu mempelajari Al-Quran itu, kata Allah. Berarti tanda tanyanya di sini. Dari 168 jam seminggu itu, nah berapa jam yang benar-benar bisa kita manfaatkan dengan maksimal untuk memahami Al-Quran tadi. Fahal mim muddakir. Dan pertanyaan ini mungkin kita jawab di hati kita masing-masing Pak. Ya kan? Kitalah yang paling mengerti. Ya. Jadi tentunya ayat ini memberikan sebuah wawasan, renungan ya, dan kesadaran bagi kita bersama bahwa memang perlu bagi kita kembali untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Ya. Bahkan bukan hanya di pertemuan ini Pak. Ya, ya kalau bisa dalam sehari-hari itu. Ya. Ya. Setidaknya ada waktu beberapa menit, beberapa jam yang bisa kita manfaatkan untuk membaca dan merenungi ayat-ayat Al-Quran. Makanya di sini Allah tanya. Jadi kalaupun kita bicara dalam konteks pertemuan kita ini, Pak, ya, ini kan pertemuan awal, perdana. Kalaupun insya Allah kita lanjut, nah ke depannya, berarti ini yang perlu kita sepakati. Berapa waktu yang benar-benar bisa kita manfaatkan untuk mentadaburi dan mengkaji ayat-ayat Allah. Jadi sebenarnya pertemuan yang kita lakukan ini Pak, dalam rangka mengamalkan ayat ini. Fahal mim muddakir. Maukah kita menggunakan waktu kita dari 168 jam itu untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Ya kalaupun Pak, misalkan kita ilustrasikan tadi, kita melakukan pertemuan dalam seminggu misalkan. Pertemuan malam Kamis ini rutinlah nantinya. Paling tidak sekitar 2 jam. Ya kan? Sekali seminggu. Berarti dari sisa 168 jam ada berapa jam Pak? Iya 166 jam tersisa, ya kan? Jadi 2 jam dibanding 168 jam paling berapa persen lah itu? Ya nggak sampai 1% Pak. Bahkan tanpa kita sadari Pak, waktu tidur kita lebih panjang lagi Pak, ya kan? Ya normalnya waktu tidur kita rata-rata berapa jam Pak? 8 jam, berarti dalam satu hari berapa persen? 8/24, berarti berapa persen Pak? Sekitar 33%. Artinya apa? Kalau kita normal tidur setiap hari 8 jam, tanpa kita sadari 33% usia kita selama ini kita gunakan untuk tidur. Jadi maaf katanya kalau umur kita misalkan lah 60 tahun, berarti tanpa kita sadari kita tidur berapa tahun Pak? Ya sepertiganya, 20 tahun nggak kita sadari tuh. Jadi wajar kenapa Allah sampai bersumpah demi nama waktu. Kenapa? Banyak manusia yang menyia-nyiakan waktunya tanpa sedikit pun mau mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini Pak. Kira-kira bisa dipahami? Nah, artinya untuk ke depan pertemuan yang kita lakukan ini mau kita lanjut atau gimana nih Pak? Atau cukup sampai di sini? Karena kan ini pertanyaannya, fahal mim muddakir, ya kan? Maukah kita mempelajari Al-Quran? Sepakat Pak untuk ke depan pertemuan malam Kamis ini kita lanjutkan? Atau ada yang khilafiyah? Atau berbeda pendapat, saya kayaknya nggak bisa Pak malam Kamis. Untuk ke depan mungkin pertemuan malam ini aja, silakan, nggak apa-apa. Karena pertemuan yang kita lakukan ini Pak, harapannya jangan sampai ada yang terpaksa. Atau mungkin karena segan, nggak enak sama kawan, udah diajak kemari. Nah kita nggak mau seperti itu. Karena nanti akhirnya proses pembelajaran yang kita lakukan tidak berjalan dengan efektif, dengan maksimal. Karena kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Setiap yang kita lakukan itu bergantung kepada niat kita.
Nah, kalau memang kita sepakat pertemuan ini sangat penting kita lakukan ya, bahkan kita sama-sama berharap bisa kita lanjutkan untuk kedepannya, maka untuk ke depan pertemuan yang kita lakukan ini ada aturan mainnya, Pak. Enggak sembarangan. Jadi majelis ilmu yang kita lakukan ini tidak seperti kebanyakan majelis yang lain. Artinya enggak seperti pengajian umum seperti biasanya. Ada beberapa kode etik, ada beberapa tata tertib yang harus kita pahami. Nah, bagaimana tata tertibnya? Ini yang akan kita sampaikan ya sebagai materi penutup ya. Poin yang terakhir yakni C, tata tertib. Jadi ketika kita sama-sama sepakat ya, bahwa penting bagi kita untuk melakukan pertemuan dalam rangka mengkaji ayat-ayat Al-Quran, maka ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memberikan aturan kepada kita, memberikan sebuah tatanan bagaimana cara kita di dalam mempelajari Al-Quran itu. Nah, untuk yang pertama ya, Allah ungkap di dalam Quran surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 204, bahwa di dalam membaca, mendengarkan dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran itu tidak bisa secara sembarangan. Ada kode etiknya, ada tata tertibnya. Inilah yang Allah nyatakan dalam ayat ini, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, disampaikan Al-Quran, diajarkan ayat-ayat Allah itu, fastami'u, maka dengarkanlah baik-baik, simaklah dengan benar, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, kata Allah, supaya kamu mendapatkan rahmat. Artinya apa? Supaya ada Pak efek positifnya, ada kebaikan yang kita dapatkan ketika kita melakukan pertemuan dalam rangka membaca dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Berarti untuk poin yang pertama ini, dalam melakukan pertemuan ini atau dalam rangka mengkaji Al-Quran, harusnya gimana kita Pak? Dengarkan baik-baik dan diamlah. Berarti disuruh apa itu Pak? Ada yang bisa kasih tanggapan? Ya, sederhananya Allah menyuruh supaya kita bisa konsentrasi, benar-benar fokus di dalam melakukan pertemuan itu ya. Jadi ini catatannya ya, dimana kalau kita ibaratkan yang namanya konsentrasi itu seperti ini Pak ya, seperti memanah ya kan? Kayak mana orang mana itu Pak? Iya, dia fokus kepada titik tujuan yang mau dicapai. Nah begitu juga Pak ketika kita hadir di sini, tujuan kita apa? Nah itu yang harus kita fokuskan kembali. Jangan sampai seperti ini kondisinya. Apa ini Pak? Ya, jasadnya sholat tapi pikirannya ke bola, ya kan? Kita contohkan di sini Pak, jasad kita di masjid, tapi mungkin pikiran kita di bengkel, di kantor, di rumah. Nah itu enggak konsentrasi. Jadi kalaupun kita memang sepakat pertemuan ini penting, nah kita jaga salah satu aturan main di dalam melakukan pertemuan ini. Kita bisa sama-sama fokus atau konsentrasi. Makanya dari awal kita katakan jangan sampai kalaupun kita berhadir, kita dalam kondisi terpaksa. Karena biasanya nggak fokus itu Pak, kalau sudah terpaksa. Nah maka untuk menjaga kefokusan dan konsentrasi tadi, ada beberapa hal ya yang perlu sama-sama kita pahami dan kita laksanakan dalam pertemuan. Yang pertama tentunya ya, dalam melakukan pertemuan ini setidaknya masing-masing kita tidak bermain handphone. Bukan berarti nggak boleh bawa HP Pak ya. Tapi pas pertemuan yang kita laksanakan ya setidaknya jangan pula di situ kita update status, ya kan? Situ kita main game bola, itu nggak konsentrasi namanya. Ya. Jadi kalaupun nanti ada panggilan maaf katanya, ya silakan dijawab aja Pak. Ya. Supaya kita bisa tetap melakukan pertemuan ini dengan baik. Ya. Nah kemudian, ya, no smoking, apalagi kita di masjid Pak. Ya. Jadi kalau ada ahli hisab, nah untuk sementara puasa dulu lah di pertemuan. Ya. Supaya tetap menjaga kondusivitas pertemuan kita. Nah kemudian yang ketiga, jangan ada rapat dalam rapat. Jadi artinya kalau kita sedang sama-sama mengkaji ayat Allah, kalaupun ada hal-hal yang ingin didiskusikan, kalau bisa sama-sama kita dengar Pak ya. Jangan di sini ngobrol, akhirnya nggak fokus nanti. Mana yang mau kita simak. Dan yang terakhir tentunya
Nih, jangan ada yang tidur, ya kan? Karena kita bertemu ini Pak bukan sekedar cari pahala, ya kan? Tapi juga kita bagaimana berusaha untuk mencari pemahaman dan wawasan dari ayat-ayat Quran itu. Artinya bukan tidak kita pungkiri, kalaupun ke depan kita tetap berlanjut melakukan pertemuan ini, ada yang mungkin dari kerjaan capek, agak letih, bawaannya ngantuk, nggak apa-apa, permisi aja Pak ke belakang ke kamar mandi. Ya. Nah, cuci muka dulu atau ambil wudhu, ya kan, supaya fresh lagi. Jadi jangan dipaksa. Ya. Karena kalau udah naum tidur, apapun yang disampaikan, apapun yang kita diskusikan, nah itu udah nggak connect lagi Pak. Nah itu dia. Jadi akhirnya kita nggak fastami'u lahu wa ansitu lagi. Kita nggak bisa menyimaknya lagi dengan baik. Nah jadi ini beberapa poin yang harus sama-sama kita pahami ke depannya ya. Kalau memang insya Allah nantinya kita akan melanjutkan pertemuan ini. Nah kemudian yang kedua ya, aturannya adalah sebagaimana yang diungkap dalam Quran surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat ke-5. Di samping kita harus fokus dan konsentrasi ya di dalam melakukan pertemuan ini, di dalam membaca, menyimak dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Nah yang berikutnya Allah memberikan isyarat kepada kita bagaimana ayat-ayat yang kita baca dan kita dengarkan itu mampu dituliskan dengan baik. Wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiyatumla alaihi bukrata wa asila. Dan mereka berkata bahwa Al-Quran itu adalah tulisan orang-orang terdahulu yang diminta supaya dituliskan dan dibacakanlah tulisan itu setiap pagi dan petang. Jadi ayat ini bercerita tentang tanggapan dan komentar orang-orang Quraisy terhadap dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah pada masa itu dalam rangka mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Mereka mengatakan bahwa Quran itu adalah tulisan atau dongengan orang-orang terdahulu yang diminta supaya dituliskan, kemudian tulisan itu dibaca-baca setiap pagi dan petang. Nah berarti sederhananya dalam rangka kita melakukan pertemuan ini Pak, setiap ayat-ayat yang kita baca itu harusnya gimana? Ya bisa kita tuliskan. Makanya sengaja dari awal kita sediakan buku catatan. Karena bisa kita pastikan Pak, apa yang kita kaji dari awal tadi ya, jam 8:30 tadi ya, sampai nanti kita pulang, belum tentu mungkin bisa kita rekam 100%. Setidaknya dengan ada tulisan, nah bisa kita ulang-ulang sehingga bisa kita baca-baca lagi di rumah setiap pagi dan petang. Nah ini dia. Bahkan sampai Imam Syafi'i rahimahullah pernah menyatakan kepada kita bahwa ilmu itu seperti hewan buruan dan tulisan itu seperti tali pengikatnya Pak. Jadi kalau nggak diikat dia, lari dia. Nah begitu juga dengan ilmu itu. Makanya satu-satu cara untuk menjaga supaya ilmu itu tetap eksis dengan adanya catatan. Nah, ini dia. Jadi ini poin yang kedua. Jadi di samping kita fokus dan konsentrasi, ya, maka selanjutnya kita perlu mencatat, Pak, menulis. Dan catatan itu untuk konsumsi pribadi, Pak. Kita nggak akan nilai catatan bapak-bapak sekalian. Dan buku catatannya silakan boleh dibawa pulang, ya. Nggak perlu ditinggal di sini. Yang penting bisa dijaga dan dirawat. Ya. Dan itu gratis, nggak perlu dibayar Pak. Ya. Jadi harapannya apa yang kita kaji dari awal tadi ya sampai seterusnya, nah itu nanti bisa dibuka-buka kembali di rumah. Mana tahu ya, ada hal-hal yang mungkin masih kurang jelas, masih belum bisa kita pahami dengan baik. Insya Allah bisa kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Nah kemudian yang ketiga ya, tentunya di dalam melakukan pertemuan itu Pak, ada hal-hal yang bisa jadi menimbulkan pertanyaan. Ada hal-hal yang mungkin belum jelas yang ingin kita diskusikan. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah petunjuk kepada kita dalam Quran surah Al-Maidah ayat 101. La tus'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalil Quran tubdalakum. Janganlah kamu menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya akan menyusahkan kamu. Dan jika kamu bertanya saat Al-Quran itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan atau dijelaskan kepadamu. Nah berarti sederhananya dalam mengkaji Al-Quran ini gimana Pak? Kalau merujuk ke ayat ini, jangan kamu menanyakan sesuatu yang jika diterangkan kepadamu malah membuatmu susah, sulit.
Tapi kalau kamu bertanya saat Quran itu diturunkan, ya niscaya akan dijelaskan. Berarti dalam bertanya tadi, bagaimana kode etiknya, aturannya Pak? Hah? Pos materinya. Oke, yang lain ada tambahan, Mas Andre? Ya sederhananya ayat ini memberikan sebuah petunjuk kepada kita. Kalaupun ada hal-hal yang mungkin belum jelas yang ingin kita pertanyakan, tentunya seputar materi atau topik yang kita diskusikan, Pak. Ini deh. Jangan misalkan kita malam ini masih bahas muqaddimah, pendahuluan, tapi yang kita tanyakan tentang jin. Ya, Pak. Nah, itu nggak nyambung nanti dia. Mengembang materinya. Jadi kalaupun ada hal-hal yang kita pertanyakan, jangan sampai malah membuat kita jadi susah, kata Allah. Jadi yang mudah, ya. Kenapa? Karena insya Allah nanti akan dijelaskan pada poin-poin berikutnya. Jadi untuk pertemuan yang kita lakukan ini, Pak, setiap materi yang kita sampaikan itu sifatnya per bab. Ada materinya, jadi sistematis. Jadi ada tahapannya nanti. Jadi kalaupun ada nanti topik-topik yang kita pertanyakan yang menjadi sebuah persoalan tanya jawab, nah kalaupun dia di luar topik, untuk sementara kita pending dulu. Tapi kalau masih menyangkut kepada materi kita, insya Allah akan kita diskusikan. Nah jadi ini aturan main yang ketiga. Jadi kalaupun ada hal-hal yang ingin kita pertanyakan, maka tanya jawab seputar topik atau tema yang disampaikan. Nah kemudian yang terakhir, yang keempat, bahwa ternyata di dalam mengkaji ayat-ayat Al-Quran ini, ya, kita benar-benar harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita pahami, kata Allah. Inilah yang Allah firmankan dalam Quran surah Al-Isra, ya, surah ke-17 ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu tanpa ilmu, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita pahami dalam majelis dan pertemuan ini harus masing-masing bisa kita pertanggungjawabkan, Pak. Artinya Pak, kita tidak ingin pertemuan yang kita lakukan ini sifatnya dogma, Pak, atau doktrin, pokoknya ikut aja, mau benar mau salah. Enggak begitu. Jadi Quran mengajarkan kepada kita bagaimana supaya setiap pemahaman tentang agama Allah ini, tentang Islam ini benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan. Tadi dia. Jadi bukan kata si fulan, kata guru kami, kata ustadz itu, tidak. Tapi memang bisa kita pertanggungjawabkan sesuai dengan kata Allah dan Rasulnya. Tadi dia. Sehingga yang menjadi kata kuncinya di sini, Pak, kana anhu mas'ula. Semua yang kita dengar, yang kita lihat dan kita pahami, ya, itu harus benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan. Makanya bahasanya mas'ula. Kalau secara bahasa mas'ula ini asal katanya soal, Pak. Jadi akan dipertanyakan, akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga Pak, konsekuensinya setiap materi-materi yang akan kita sampaikan ke depannya itu akan ada soal, Pak. Dan soal itu kita lakukan dalam rangka evaluasi untuk meninjau sejauh mana kesamaan pemahaman kita di dalam menerima materi tadi, Pak. Jadi bukan kayak ujian di sekolah. Jadi sebenarnya kita hanya ingin muhasabah, evaluasi, supaya setiap materi yang kita diskusikan, ayat-ayat yang kita sampaikan itu benar-benar sampai kepada target yang kita inginkan. Kita bisa sama-sama paham. Jadi ilustrasinya begini, Pak. Jadi untuk ke depan ada proses mas'ul, soal, ada proses evaluasi. Dan itu biasanya selama ini kita lakukan ada dua metode, baik secara tertulis maupun secara lisan, mujakarah. Jadi harapannya ya jangan sampai karena ada evaluasi kita nggak datang, Pak, nggak hadir ngaji. Makanya kita sampaikan di awal tadi, setidaknya pertemuan yang kita lakukan ini agak sedikit berbeda dengan pengajian umum. Kalau pengajian umum nggak ada evaluasinya, Pak. Mau paham mau enggak, jamaahnya terserah, ustadznya nggak peduli. Tapi kalau kita di sini nggak bisa,
Karena memang Quran memberikan isyarat kepada kita bagaimana upaya kita untuk benar-benar bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita pahami dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, jadi ini ya 4 poin yang insya Allah akan sama-sama kita terapkan kalau memang pertemuan kita berlanjut ke depannya. Nah, kalau memang kita sepakat pertemuan ini kita lanjutkan, nah sebagai penutup ya, ini catatan. Jadi bagi di antara kita semua Pak, para ikhwan ya, bapak-bapak, saudara dan hadirin sekalian, kalau memang siap untuk mengikuti proses pertemuan ini atau pembelajaran yang kita lakukan ini, pertemuan ini akan kita lakukan secara rutin Pak, setiap minggu. Jadi setiap malam Kamis dan tempatnya di Masjid Nurul Huda ini. Kalau memang iya, nah ini kita kembalikan kepada kita masing-masing. Jadi kalau memang secara keterbukaan kita siap ya, waktu kita tidak ada kendala, nah silakan Pak, ini boleh diisi. Supaya nanti kedepannya bisa kita evaluasi. Berapa jumlah peserta yang memang benar-benar bisa mengikuti program ini. Baik, mungkin untuk sementara ini dulu yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.